Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari 1 Petrus pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, di mana topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita. Saudara, berbicara tentang kebaikan Tuhan, sungguh besar, sungguh banyak, sungguh tiada terukur kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kita alami di dalam kehidupan kita. Kalau saat ini saudara coba merenungkan segala kebaikan Tuhan yang telah Dia anugerahkan kepada setiap saudara, dapatkah saudara menjelaskan dan menceritakan, menghitung segala kebaikan Tuhan yang telah saudara alami? Saudara, kalau kita membagi menjadi dua bagian besar, maka kebaikan Tuhan itu ada yang berlaku secara umum, di mana setiap hari kita mengalami kebaikan-kebaikannya dan semua orang juga mengalami kebaikan-kebaikannya. Kita mengalami pemeliharaan Tuhan, diberi matahari, diberi oksigen, ada hujan, ada terang, ada kenikmatan-kenikmatan yang lain yang Tuhan anugerahkan kepada setiap manusia di dunia ini. Tetapi yang jauh lebih berharga dari itu, yang tidak semua orang mengalami adalah kebaikan-kebaikan Tuhan secara khusus yang Dia nyatakan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia di dalam nama Yesus Kristus. Di mana sebagai orang yang percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, maka orang itu mengalami keselamatan yang pasti, mengalami kehidupan yang kekal. Dan itu anugerah kebaikan kasih karunia Tuhan yang tidak dapat diterima melalui harta, yang tidak dapat diperoleh melalui kemampuan, harta dan sebagainya. Tetapi itu semata-mata Tuhan beri melalui kasih karunia-Nya dan hanya dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan dalam perjalanan hidup di dunia ini, saudara, Tuhan juga menganugerahkan perlindungan-Nya, penyertaan-Nya oleh Roh Kudus-Nya, mujizat-Nya, pemeliharaannya dan sebagainya, yang juga hanya Dia nyatakan secara khusus bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Artinya saudara, bahwa di dalam kehidupan kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, baik secara umum yang dialami oleh semua orang yang hidup di dunia ini, tetapi kita juga mengalami kebaikan Tuhan secara khusus kalau saat ini saudara sudah percaya kepada
Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Nah, saat ini saudara, yang saya rindu kita renungkan bersama adalah bagaimana dan apa yang harusnya kita lakukan di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan. Itu yang saya rindu kita belajar, supaya melalui perenungan ini saudara, kerinduan saya kita menyadari kebaikan Tuhan dan kita hidup sebagaimana seharusnya sebagai orang yang telah mengalami kebaikan Tuhan. Saudara bisa bersaksi apa yang saudara rasakan. Apakah saudara mengalami atau menyadari kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup saudara? Dan atas kesadaran itu apa yang telah saudara lakukan atau apa yang akan saudara lakukan ke depan sebagai komitmen saudara setelah saudara merenungkan firman Tuhan ini. Puji Tuhan saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini lalu kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif dan saya akan menjelaskan secara sistematis. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani bagi satu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Petrus menegaskan kepada penerima suratnya bahwa mereka telah mengalami satu kebaikan Tuhan yang tiada taranya, yaitu keselamatan jiwa. Di pasal 1 saudara, ayat 1 sampai ayat yang ke-25, di mana di sana Petrus menjelaskan tentang kelahiran kembali, tentang keselamatan dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan jemaat-jemaat penerima surat Petrus ini adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Artinya mereka sudah mengalami kebaikan Tuhan secara khusus, yaitu keselamatan jiwa mereka. Jadi saudara, di sini di ayat yang ketiga dikatakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi kepada mereka yang telah mengecap kebaikan Tuhan, ada nasihat yang Petrus beri melalui firman Tuhan ini. Ada nasihat yang diberikan kepada jemaat-jemaat penerima suratnya, dan nasihat itu juga tertuju kepada saya dan saudara hari ini. Kita adalah orang-orang yang telah mengalami kebaikan Tuhan secara umum, tetapi kita juga sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita telah mengalami kebaikan Tuhan secara khusus. Dan jika kita telah benar-benar telah mengecap, menikmati, merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan jiwa kita saudara, dan berkat-berkat kasih karunia Tuhan yang Dia limpahkan bagi kita, maka sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan itu, maka ada 3 nasihat yang kita akan belajar. Nasihat yang pertama saudara, ada di ayat pertama, di sana dikatakan, karena itu. Karena apa? Karena kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Jadi saudara, nasihat pertama bagi orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, supaya membuang segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah.
Kalau saya merangkum kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah, bisa dirangkum menjadi satu kata, saudara, yaitu dosa, karakter dosa, sifat dosa, perbuatan dosa. Karena itu, karena kamu telah mengecap segala kebaikan Tuhan, maka buanglah segala perbuatan, sikap, tindakan, karakter dosa. Itu yang dinasehatkan kepada jemaat-jemaat Tuhan penerima surat Petrus ini, saudara. Sebagai orang yang sudah menerima keselamatan, sebagai orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, maka mereka dinasehatkan untuk membuang segala macam sifat, karakter, dan perbuatan dosa. Hari ini, sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, di mana kita telah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, oleh anugerahnya, oleh kasih karunia-Nya, kita dilayakkan diselamatkan. Sehingga kita menerima keselamatan yang kekal, saudara. Kita menerima kehidupan yang kekal. Kita yang seharusnya binasa tetapi diselamatkan oleh Tuhan. Kita yang berdosa tetapi Dia tanggung dosa-dosa kita di kayu salib. Kita menerima keselamatan itu hanya melalui iman kepada Dia. Dan keselamatan itu dianugerahkan bagi kita. Karunia-karunia-Nya itu dianugerahkan bagi kita. Dan hari ini sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, maka yang pertama, buanglah segala macam perbuatan, sikap, karakter dosa dari kehidupan kita. Hari ini, mari lihat kehidupan kita, saudara. Sebagai orang-orang yang telah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, sudahkah saudara hidup benar di hadapan Tuhan? Hidup menyingkirkan, membuang segala macam bentuk karakter dan sifat dosa dari kehidupan saudara? Sudahkah saudara hidup dalam kebenaran Tuhan? Membuang segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Terlalu besar dan terlalu banyak kebaikan-kebaikannya yang telah kita alami, saudara. Hari ini mari coba renungkan kehidupan saudara. Mungkin ada saudara yang dalam kehidupan saudara diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, saudara dibuat Tuhan berhasil, saudara dibuat Tuhan beruntung, dan sebagainya dan sebagainya. Dan lebih istimewa lagi, kita diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Dan atas semuanya itu, hari ini, dengar saudara, buanglah segala macam bentuk dosa, perbuatan, sifat, karakter dosa dari kehidupan kita. Jangan sampai kita mengalami kebaikan Tuhan yang berlimpah, tetapi kita juga hidup dalam dosa yang berlimpah. Tetapi biarlah kita buang segala bentuk dosa, tetapi kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Buang segala dosa dari kehidupan saudara sebagai orang-orang yang telah mengalami kebaikan Tuhan. Kalau hari ini saudara berkata, ya, aku mengalami kebaikan Tuhan, aku diberkati, aku dijagai, aku dilindungi, hidupku diubahkan menjadi lebih baik, bahkan aku diselamatkan, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau itu saudara alami hari ini, buanglah segala macam bentuk dosa. Kalau hari ini saudara mengalami dan menyadari betapa baiknya Tuhan, saudara sadar Dia berkorban menderita untuk saudara, hari ini yang menjadi bagian saya dan saudara adalah, mari kita buang segala macam bentuk dosa dari kehidupan kita. Itu yang pertama, saudara. Buang segala dosa dari kehidupan kita. Dan kemudian yang kedua, saudara, yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang telah mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ayat yang keempat dikatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Yang kedua, orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan, mengecap kebaikan Tuhan, diperintahkan oleh firman Tuhan, datanglah kepadanya, yaitu kepada Yesus yang dihormat di hadirat Allah. Artinya kita diperintahkan untuk datang kepada Tuhan,
dekat kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, alangkah menyedihkannya hati Tuhan jika di dalam kehidupan anak-anaknya dia sudah berbuat baik, tetapi anak-anaknya menjauh dari dia. Bagaimana perasaan saudara sebagai orang tua jika saudara sudah berkorban, sudah memperjuangkan anak-anak saudara, tapi dia tidak ingat kepada saudara, bahkan dia menjauh dari saudara? Tentu saja itu menyakitkan saudara. Dan bayangkan hati Tuhan yang telah rela berkorban, rela menderita, bahkan rela mati di kayu salib, tetapi orang-orang yang dia selamatkan, orang-orang yang dia tebus, lupa sama sekali kepada dia, bahkan mereka hidup jauh dari dia. Bagaimana dengan saudara hari ini? Apakah saudara sedang dekat dengan Tuhan? Ataukah sebaliknya saudara jauh dari Tuhan, padahal Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan saudara? Saudaraku, mari kita gunakan waktu-waktu kita untuk hidup dekat dengan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Dia sudah begitu baik bagi setiap kita. Lalu kemudian yang terakhir saudara, sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, maka nasihat firman Tuhan di ayat yang kelima, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Yang ketiga yang ditegaskan oleh firman Tuhan di sini sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan adalah supaya mereka mempersembahkan atau menyerahkan hidupnya siap dipakai oleh Tuhan untuk pembangunan suatu rumah rohani, artinya pembangunan umat Tuhan. Artinya sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, kita harus serahkan hidup kita dipergunakan oleh Tuhan untuk pembangunan tubuhnya, dipergunakan oleh Tuhan untuk pelayanan, untuk dipakai di dalam pelayanan, untuk pembangunan satu imamat yang kudus. Bagaimana dengan saudara hari ini? Apakah saudara sedang hidup di dalam pelayanan? Apakah saudara sedang melakukan sesuatu, berbuat sesuatu untuk Tuhan? Atau jangan-jangan saudara, Allah sudah melakukan segalanya, mengorbankan segalanya bagi kita, sedangkan kita lupa untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan? Biarlah hari ini hidupmu dipergunakan sebagai alat Tuhan. Baik tenaga, kalau saudara punya tenaga untuk melayani Tuhan, biarlah tenagamu engkau gunakan untuk melayani Tuhan. Kalau engkau punya waktu melayani Tuhan, biarlah engkau mempergunakan waktumu melayani Tuhan. Kalau engkau punya dana untuk melayani Tuhan, biarlah engkau mempergunakan danamu untuk melayani Tuhan. Artinya, biarlah serahkan hidup untuk melayani Tuhan sebagai orang yang telah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur pagi hari ini, di mana sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, kembali kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, baik kebaikannya secara umum yang telah kita alami, baik kebaikannya secara khusus yang Dia anugerahkan bagi kita, yaitu keselamatan jiwa kita, dan begitu banyak kebaikan-kebaikannya secara khusus yang Dia nyatakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, maka yang pertama yang dinasihatkan firman Tuhan, buanglah segala karakter, sifat, dan perbuatan dosa. Hai orang-orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, buanglah segala macam dosa dari kehidupan saudara. Dan yang kedua, datanglah mendekat kepada Tuhan. Sebagai orang yang telah mengecap kebaikannya, maka hidup kita harus semakin dekat kepada Dia. Dan yang ketiga, biarlah hidup kita dipergunakan sebagai alat Tuhan dalam pelayanan untuk melayani Tuhan. Biarlah hidup kita serahkan menjadi berkat bagi orang lain.
Biarlah hidup kita serahkan, dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan-Nya. Puji Tuhan saudara, sungguh indah firman Tuhan bagi kita hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi renungan bagi saudara dalam melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari sebentar lagi kita akan berdoa saudara buat segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, buat komitmen dalam hati saudara bahwa saudara akan melaksanakan dan menerapkan firman Tuhan sebagai orang-orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis.
Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga, melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga, melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka untuk mereka dipromosikan. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka
memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan. Dalam nama Yesus, ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami ya Tuhan, ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil, nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.